Di sebuah ruang makan mewah, chandelier menggantung, perabot serba mahal. Aulia berdiri dengan pakaian rumah sederhana dan juga lusuh. Dia menghidangkan makanan di hadapan keluarga suaminya yang bernama Reza. Reza duduk di kursi roda, menatap istrinya dengan mata sedih. Laras adalah kakak ipar Aulia, dia duduk dengan angkuh di samping suaminya, yang bernama Arman. Arman adalah kakak tertua Reza. Ibu mertua Aulia, yang bernama Bu Ami, sedang menatap sendok di tangannya, dengan jijik. Aulia, sendok ini masih ada bekas minyak. Kamu pikir ini warteg? Laras kakak ipar Aulia tertawa kecil seperti mengejek, sedang menyendok sup di depannya. Aduh Bu, enggak heran ya. Dulu juga waktu Reza bawa dia ke rumah pertama kali, aku udah curiga. Auranya tuh kayak... Ya, pembantu, ujar Laras dengan mata sinis. Aulia menunduk dalam. Air mata menggantung di ujung matanya. Maaf Bu, saya akan bersihkannya lagi. Reza mencoba bicara. Aulia, duduklah. Dari pagi kamu belum ada istirahat dan makan. Ayo makan bersama kami di sini. Bu Ami langsung berteriak tajam. Duduk? Di meja makan ini? Kau pikir kau siapa? Ini bukan tempat untuk pembantu seperti kamu. Aulia menatap piring-piring di meja makan itu dan menggigit bibirnya menahan isak. Maaf Bu, tangan Aulia gemetar, membawa sendok kotor dari ruang makan itu. Reza hanya bisa diam, tak berdaya. Aulia mencuci piring di belakang, air panas menyengat tangannya yang mulai merah dan lecet. Di ruang makan terdengar suara tertawa keluarga Reza yang masih menikmati makan malam. Reza yang berada di kamar memanggil nama Aulia. 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 Lalu Aulia bergegas, berjalan ke arah kamarnya. Lalu Aulia mengusap tangannya dengan celemek lusuh. Lia, Mas, aku di sini. Reza terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Aulia duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Reza dengan nada lirih penuh penyesalan, memulai pembicaraannya. Maafkan aku, Aulia. Aku nggak bisa melindungimu. Aku gagal jadi suami. Semenjak kecelakaan itu, beberapa waktu lalu, yang menimpaku. Aku tidak bisa lagi menafkahi dan melindungi kamu dan anak kita. Sekarang aku tidak lebih dari seorang pria lumpuh. Setiap hari, sekarang aku hanya bergantung dengan kursi roda. Kita terpaksa bergantung sama ibu semuanya, dan aku juga tidak bisa melindungimu dari kekejaman ibu dan Mbak Laras. Kalau saja kakiku bisa berjalan lagi seperti dulu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk ibuku sendiri. Aulia menahan air mata, memaksakan senyum. Jangan bilang begitu, Mas. Aku menikah sama kamu karena cinta. Bukan karena kamu bisa berjalan, bukan karena harta keluargamu. Tapi setiap kamu berhadapan dengan ibu dan Mbak Laras, aku dengar mereka menghina kamu. Aku cuman bisa diam. Aku benci diriku sendiri, ujar Reza sambil mengusap air matanya yang sudah membasahi pipinya. Aulia menyeka air matanya sendiri. Kita harus kuat, Mas. Aku yakin ini semua pasti bisa kita lalui bersama. Malam pun tiba, Aulia sudah selesai membereskan semua pekerjaannya. Aulia duduk bersandar di sudut kamar sambil memegang ponsel tua. Jari-jarinya mulai mengetik di aplikasi media sosial, mencurahkan semua isi hatinya yang tengah ia rasakan saat ini. Dia seakan curhat dengan ponsel tuanya itu sendiri. Namaku Aulia. Aku tinggal di rumah mertuaku, tapi aku bukan menantu bagi mereka. Aku dianggap pembantu. Suamiku lumpuh. Dan aku hanya ingin hidup dengan layak. Dia mengunggah tulisan itu dengan tangan bergetar, tanpa harapan, lalu memeluk lututnya di lantai dingin. Sebuah tetes air mata jatuh di layar ponselnya sambil melihat ke arah suami dan anaknya yang sedang tidur nyenyak. Dan di pagi harinya, Aulia mulai dengan aktivitas biasanya membersihkan rumah dan memasak untuk semua orang yang ada di rumah itu. Dan tiba-tiba, Bu Ami datang dari ruang depan. Dia mengecek apa yang akan dimasak oleh Aulia untuk makan siang nanti. Pas Bu Ami sampai di dapur, dia tidak menemukan Aulia. Dengan emosi lalu dia memanggil nama Aulia dengan sangat kerasnya.
Aulia, di mana kamu? Lalu Aulia bergegas menemui Bu Ami di dapur. Kamu kemana saja sih? Ini udah jam berapa? Kok belum ada masak satupun? Kerjamu cuma tidur-tiduran aja, ujar Bu Ami dengan sangat emosi. Maaf Bu, tadi Ryan menangis. Dia belum ada minum ASI dari pagi. Tadi aku ngasih ASI sama Ryan Bu, ujar Aulia dengan kepala menunduk. Alah alasanmu Ryan terus. Bilang saja, kamu malas bekerja dan malas masak untuk semua orang di rumah ini. Kemarin kamu hutang apa di warung depan rumah? Orang warungnya nagih ke aku 100.000, ujar Bu Ami dengan sangat emosi. Kemarin aku hutang Pampers dan keperluan untuk Ryan Bu. Nanti kalau aku ada uang ibu akan kuganti lagi, ujar Aulia dengan sedih. Tiba-tiba dari belakang, datang kakak iparnya Laras. Allah pasti kau tidak mampu buat bayar 100.000 itu. Uang 1.000 perak aja kau tidak mampu mencarinya, apalagi 100.000. Harusnya kamu cari uangnya di lampu merah sana aja, biar tidak menjadi benalu di rumah ini. Laras dan Bu Ani tertawa cekikikan melihat Aulia dihina seperti itu. Seharusnya kamu belajar dari Laras, Aulia. Laras adalah menantu idaman, dia orang terpandang, keluarganya berpendidikan semua. Dia juga mempunyai banyak bisnis. Bukan seperti kamu yang cuma di rumah saja. Tanpa menghasilkan uang sepersen pun, air mata Aulia mengalir sangat deras di pipinya. Dia tidak mampu menjawab perkataan ibu mertuanya dan kakak iparnya itu. Ayo buruan kamu masak. Kami sudah lapar, ujar Laras dengan angkuhnya, dan berlalu meninggalkan Aulia di dapur itu. Dada Aulia sesak, tubuhnya bergetar menahan emosi, hatinya terasa tercabik-cabik, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Aulia dan suaminya bergantung dengan ibu mertuanya itu. Lalu Aulia mulai memasak untuk semua orang yang ada di rumah itu, dengan menahan rasa sakit di dadanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya seharian penuh, Aulia langsung menemui anak dan suaminya di kamar. Dengan lelah, Aulia tertidur di lantai kamarnya. Ponsel Aulia terus berbunyi, notifikasi berdatangan. Dia terbangun dari lantai, membuka layar ponselnya, tubuh Aulia gemetar, melihat begitu banyak komentar yang disematkan oleh netizen di statusnya itu. Aulia membaca komentar itu. Ya Allah. Aku ikut nangis bacanya. Semangat terus ya Mbak. Kami dukungmu. Jangan biarkan mereka merendahkanmu lagi. Isi dari komentar-komentar tersebut. Reza kaget melihat isi cerita di status Aulia. Ini cerita kamu? Aulia menangis, menutup wajahnya. Aku cuma menulis karena aku udah nggak tahu harus cerita ke siapa, Mas. Tapi ternyata ada ribuan orang yang mendengarku, ujar Aulia sembari menatap wajah Reza. Setelah beberapa bulan berlalu, malam itu Aulia membaca email sambil terisak. Sebuah notifikasi menunjukkan saldo uang masuk. Aulia tidak menyangka, curhatannya di media sosial menjadi sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Mas, coba lihat ini Mas. Aku sudah mendapatkan gaji dari platform media sosial, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Untuk kita bisa hidup mandiri, kita bisa keluar dari rumah ini, Mas. Reza memutar kursi rodanya. Kemana? Aulia menggenggam tangan Reza. Ke tempat yang lebih layak, Mas. Kita bisa hidup mandiri, Mas. Aku akan menulis lebih banyak lagi di media sosial. Biar suatu hari nanti hidup kita akan bahagia, Mas. Ujar Aulia penuh harapan. Keesokan paginya, Aulia pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan rumah, dan di saat itu juga Aulia mencari sebuah kontrakan untuk mereka tinggali bersama keluarga kecilnya. Aulia menemukan kontrakan yang mempunyai tempat untuk berjualan juga. Aulia merasa cocok dengan kontrakan itu. Tanpa pikir panjang, Aulia langsung mengontraknya. Aulia sudah memikirkan dengan sangat matang untuk mereka keluar dari rumah itu. Aulia sudah tidak tahan lagi dihina, dicaci, dan dijadikan seperti pembantu di rumah mertuanya sendiri. Dan beberapa hari kemudian, Aulia sudah membicarakan hal tersebut kepada Reza. Reza setuju untuk semua itu. Pagi itu, Aulia mendorong kursi roda Reza keluar. Dia membawa koper, menggendong Ryan di dadanya, dan di belakang mereka,
Ibu Ami, ibu mertua Aulia, keluar dengan wajah geram. Mau kemana kamu bawa Reza? Jangan lancang kamu. Aulia tegas penuh keberanian. Kami pergi, Bu. Kami bukan beban keluarga ini lagi. Apa kamu bilang? Mau keluar dari rumah ini? Jangan mimpi. Mau makan apa kamu di luar sana? Mau tinggal di mana kamu? Berani sekali kamu menentang saya dan membawa anak saya keluar dari rumah ini. Uang saja kamu tidak punya. Buat bayar uang yang 100.000 kemarin aja. Kamu tidak mampu? Laras tiba-tiba datang. Mungkin dia mau tinggal di kolong jembatan, Bu. Mengemis di lampu merah sambil menggendong bayinya. Biarkan saja, Bu. Biar dia rasakan bagaimana kerasnya hidup itu. Ujar Laras dengan penuh kesombongan. Aulia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di dadanya. Begitu banyak cacian dan makian yang dilontarkan mertuanya dan kakak iparnya itu. Reza akhirnya memberanikan diri untuk melawan ibu dan kakak iparnya itu. Cukup, Bu. Ibu telah terlalu banyak melukai hati Aulia. Dia istriku, Bu. Dia menantu ibu. Apa tidak ada belas kasih ibu terhadap Aulia? Aulia telah banyak membantu keluarga kita, Bu. Walaupun cuma dengan tenaganya. Nggak seperti kakak iparku yang satu itu. Tahunya cuma makan dan menghabiskan uang keluarga kita. Kamu sudah mulai berani membentak dan melawan ibu, ujar Bu Ami dengan kaget, sambil melototkan matanya kepada Reza. Sifat ibu yang mengajarkanku untuk melawan kepada ibu. Ujar Reza menjawab dengan nada tinggi. Ayo kita keluar dari rumah ini, ujar Reza kepada Aulia, dan ini uang 100.000 yang Aulia pinjam kemarin, Bu. Seraya Reza melempar uang 100.000 itu di depan Bu Ami dan Laras. Oh, jadi sekarang kalian sudah punya uang? Makanya kalian berani keluar dari rumah ini? Dapat dari mana kalian uangnya? Apa kalian mengambil uang orang di rumah ini? Dan kalian dapat dari mana uang 100.000 itu? Pasti istrimu sudah mengambil uang orang di rumah ini? Ngaku kamu, Aulia, uang siapa yang telah kamu ambil? Dan Laras pun ikut memanaskan suasana. Bu, coba periksa koper dan tas Aulia. Mungkin dia membawa barang-barang yang ada di rumah ini. Atau membawa perhiasan ibu yang ibu simpan. Dengan keras Reza berteriak. Sudah, cukup hentikan. Kami belum sehina itu kakak ipar. Aku bersumpah. Suatu saat nanti kalian akan menyesal dengan semua yang telah kalian perbuat kepada kami. Aulia memandang mereka satu persatu. Lebih baik hidup susah dengan harga diri daripada tinggal di rumah megah tapi diinjak setiap hari. Ujar Aulia seraya mendorong kursi roda Reza untuk keluar dari rumah itu. Laras melarang ibu mertuanya untuk menghentikan kepergian Reza dan istrinya. Aulia berlalu menjauh meninggalkan rumah yang mempunyai banyak kenangan yang menyakitkan itu. Akhirnya Aulia dan Reza sampai di kontrakannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Aulia telah menata hidup barunya bersama Reza. Aulia dan Reza mendapatkan gaji dari media sosial setiap bulannya. Dengan uang itu, mereka mempunyai modal yang cukup untuk membuka kafe di samping kontrakannya. Perlahan kafenya mulai memiliki pelanggan. Siang itu, Aulia menyambut pelanggan di kafe kecilnya. Ia melayani dengan senyum, sambil sesekali membersihkan meja. Reza duduk di sudut, membantu mengecek stok bahan di laptop. Dia melihat Aulia yang sibuk melayani pembeli. Reza tersenyum dan penuh rasa syukur. Aulia, kamu luar biasa. Aulia menatap Reza sambil menahan tangis. Ini semua demi kita, Mas. Demi masa depan yang lebih baik. Sore itu tiba-tiba datang sebuah mobil mewah. Mobil itu parkir di depan kafe milik Aulia dan Reza. Seorang pria keluar dari mobil mewah itu, lalu masuk ke dalam kafe milik Aulia dan Reza. Apakah kamu masih mengenalku, Reza? Ujar laki-laki itu seraya membuka kacamatanya. Kamu Anton kan? Ujar Reza kaget dan langsung memeluk Anton. Mana mungkin aku melupakanmu, Anton. Ayo silakan duduk. Sambil Reza menyuguhkan kursi yang ada di depannya. Lalu Aulia berjalan mendekati Reza dan Anton, sambil membawakan minuman dan makanan.
Anton adalah sahabat lama Reza dan Aulia sewaktu kuliah dulu. Sekarang Anton bekerja di kepolisian. Reza mulai membuka pembicaraannya. Kami senang sekali kamu telah mampir ke kafe kecil kami ini, Anton. Kebetulan ada waktu luang, makanya aku sempatkan mampir di kafe milikmu ini. Ujar Anton sambil tersenyum tipis. Reza, aku ada kabar serius dari kepolisian tentang keluargamu. Ujar Anton dengan nada serius. Reza dan Aulia langsung kaget mendengar perkataan Anton itu. Maksudnya, ujar Reza memastikan perkataan Anton. Maksudku polisi sekarang sedang menyelidiki kasus tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh kakakmu. Arman, polisi telah lama mencurigai kakakmu. Arman tetapi belum cukup bukti untuk melakukan penangkapan, tapi sekarang polisi sudah mengantongi bukti kejahatan yang dilakukan oleh kakakmu, ujar Anton dengan nada serius. Di kantornya, Arman kakak dari Reza itu sedang duduk di kursi eksekutifnya, melihat laporan keuangan dengan wajah tegang. Beberapa bawahannya berdiri di depannya, tampak gelisah. Arman marah, membanting laporan keuangan. Apa-apaan ini? Kenapa investor utama kita menarik diri? Siapa yang bermain di belakang kita? Ujar Arman dengan nada tinggi. Dan salah satu karyawan berkata, di luar sana telah beredar isu berita tentang penggelapan dana yang katanya dilakukan oleh Bapak. Dan berita buruk tentang perusahaan kita tersebar luas. Banyak yang mulai meragukan kredibilitas kita, Pak. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Laras masuk dengan ekspresi panik cemas, menunjuk layar ponselnya. Mas, ini gawat. Lihat ini. Arman merebut ponsel Laras. Di layar, berita-berita tentang skandal perusahaan mereka dan korupsi yang mereka lakukan tersebar luas. Foto-foto rahasia transaksi ilegal dan praktik bisnis kotor, mereka beredar di media sosial. Wajah Arman memucat. Arman tercengang dan bergumam dalam hati. Siapa yang telah berani melakukan ini padaku? Sementara itu, di rumah keluarga Arman, Bu Ami duduk di sofa mahalnya, membaca berita di koran. Wajahnya memerah. Ia membanting koran itu ke lantai. Bu Ami marah dan berteriak. Apa-apaan ini? Siapa yang berani menjatuhkan bisnis keluarga kita? Pak Suryo, suaminya Bu Ami, hanya duduk diam di kursinya, menghela napas panjang. Dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini karma Ami. Bu Ami menatap suaminya tajam berteriak. Karma? Omong kosong. Ini perbuatan orang yang iri pada kesuksesan kita. Di kantor utama perusahaan keluarga Arman. Ruangan itu luas dan mewah, tetapi saat ini penuh dengan ketegangan. Arman kakak Reza itu berdiri di balik meja eksekutifnya, wajahnya merah padam karena amarah. Dia baru saja menerima kabar dari asistennya bahwa bisnisnya hampir bangkrut. Arman membanting meja, suaranya meledak. Apa maksudmu semua investor menarik diri semuanya? Asistennya menjawab dengan gugup dan suaranya gemetar. Mereka kehilangan kepercayaan, Pak. Berita tentang skandal keuangan perusahaan sudah menyebar luas. Saham kita anjlok, tidak ada yang mau bekerja sama lagi. Arman mencengkeram rambutnya, dia frustrasi. Dia menghempaskan tubuhnya ke kursi, napasnya berat. Saat itu, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Bu Ami masuk dengan wajah gusar. Bu Ami marah, suaranya bergetar. Arman, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku mendengar desas-desus bahwa perusahaan kita hampir bangkrut? Arman tidak menjawab, hanya memijat pelipisnya, mencoba menenangkan diri. Bu Ami berjalan mendekat, matanya dipenuhi amarah. Bu Ami menggertakkan gigi. Ini tidak mungkin. Aku tidak mau kehilangan kekayaan ini. Aku sudah terbiasa hidup mewah. Aku tidak akan membiarkan bisnis ini hancur. Laras yang baru saja masuk ke ruangan terkejut, karena Bu Ami sudah mengetahui semua rahasia mereka. Maafkan kami, Bu, ini semua tidak benar. Ini hanya fitnah, Bu. Kami tidak ada melakukan semua kejahatan yang dituduhkan itu. Cukup, Laras. Saya sudah mengetahui semuanya. Apakah ini balasanmu atas semua kebaikan yang telah aku berikan terhadapmu? Dan kamu juga, Arman, tega sekali. Kamu membohongi ibu dan ayahmu, dan menghancurkan
Perusahaan yang telah lama dibangun oleh ayahmu sendiri dengan hasil kerja kerasnya selama ini. Andai saja Reza tidak cacat, karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Mungkin perusahaan ini semakin berkembang dan semakin sukses. Ibu benci kalian berdua. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Sekelompok anggota polisi masuk ke ruangan Arman. Maaf sebelumnya, kami mendapat perintah dari atasan kami untuk menangkap saudara Arman dan saudari Laras dengan kasus penggelapan dana dan bermain bisnis ilegal. Dengan adanya bukti-bukti yang sangat kuat, Pak Arman dan Bu Laras akan kami bawa ke kantor polisi sekarang juga. Ujar salah satu anggota kepolisian itu. Laras membentak. Dia tidak mau dibawa ke kantor polisi. Sementara Arman tunduk terdiam, dia pasrah tangannya diborgol oleh polisi. Bu Ami menangis sejadi-jadinya melihat menantu dan anaknya ditangkap di hadapannya sendiri. Dan di kafe milik Aulia dan Reza, mulai pelanggan banyak berdatangan. Aulia duduk di meja kasir, sambil melihat ponselnya. Aulia melihat berita penangkapan kakak iparnya Arman dan Laras. Aulia tersenyum kecil, sambil bergumam dalam hatinya. Aku hanya membalas perlakuan kalian padaku. Dulu kalian mencaciku, menjadikanku pembantu di rumah suamiku sendiri. Mencemoohku di depan semua orang. Dan sekarang karma itu datang terhadap kalian. Aku hanya ingin mengembalikan harga diriku. Ujar Aulia bergumam dalam hatinya. Ternyata selama ini Aulia lah yang telah membongkar rahasia kejahatan Arman dan Laras ke Anton. Diam-diam Aulia menghubungi Anton dan menceritakan semua kejahatan Laras dan Arman tanpa sepengetahuan Reza. Waktu Anton datang ke kafe Reza, dan Aulia pura-pura tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan Arman dan Laras. Alasan Aulia untuk melakukan hal itu adalah Aulia ingin memastikan dia merasakan apa yang pernah mereka berbuat kepadanya, dan ingin melihat mereka kehilangan semua kemewahan yang dia banggakan selama ini. Ibu mertua Aulia datang ke kafe mereka. Penampilannya lusuh, berbeda jauh dari dulu. Bu Ami berdiri di depan Aulia dan Reza, seraya kepalanya menunduk malu. Ibu Ami dengan suara parau, lalu dia menangis. Maafkan ibu. Ibu sangat menyesal, dulu telah memperlakukan kalian dengan jahat. Sekarang ibu telah kehilangan semuanya. Hanya kalianlah yang ibu punya. Dalam diam Aulia memandang ibu mertuanya itu sangat dalam sekali, lalu dia berkata tegas. Dulu aku hanya ingin dianggap sebagai manusia, Bu. Tapi ibu bahkan menolak melihatku sebagai menantu. Ibu Ami lalu berlutut, maafkan ibu Aulia. Jauh dalam lubuk hatiku ini, aku sudah memaafkan ibu. Tapi aku tak akan kembali ke masa laluku yang menyakitkan itu, Bu. Biarkan kami hidup di masa depan yang sekarang ini. Bukan di masa lalu, yang terlalu pahit untuk ku kenang. Aulia langsung berbalik. Karena begitu sakit luka yang ditanamkan oleh mertuanya terhadap dirinya, cerita pun selesai.